Oke. Tapi kan untungnya sekarang mungkin dengan Hylas yang emang udah nantinya di level 4 dia hanya job desk yang ngebuka dari Glorious Pathway ayo wes. Kan diserahkan semuanya, buset deh, sabar. Buset. Nafilera oke, kedalaman. Emang paksa cut gitu, cuman ya ini jalan pulangnya. Nah iya, jalan pulangnya disikat, dicekal. 1, Aduh, 2, itu 3. dia Nafilera masuk rumput lagi, ada sprint. Dan menjadi cemilan di awal untuk Vivian. Cow ya dengan high damage memang di awal. Tapi Zaz juga ini sebagai respon Chusin kan. Ketika ada 2 target yang kena dari lanternnya, mananya hilang di telan bumi. Yap. Dan dari emblem talent sih, Pumieko tadi dengan emblem tank ternyata. Konkasif sih yang cukup membantu tadi ya. Nah ini yang kita mention tadi bagaimana di tengahnya susah Vival. Oke, Vival terlalu dalam kah? Tapi untung kali ini Vival hanya saja mendadak Chef hadir dengan kabel yang begitu baik. Masih level 3, berhasil mendapatkan 1 point kill. Masih ingin lebih kah? Masih ada beberapa player yang ada tepat di depannya. Aman, tapi masih aman ya. Untuk Fanny sendiri juga nggak boleh sampai salah perhitungan karena miss kabel ataupun energi yang kurang nanti bikin dia nggak bisa kabur lagi. Yap. Jadi benar-benar harus cari aman. Yap. Dan Turtle mungkin akan spawn sebentar lagi ya. Itu dia dari Chef yang sudah menginjak level 4 ya berarti. Dan Pumieko butuh level 4 juga untuk bisa setup nanti di Turtle yang pertama. Dan seharusnya seperti ini bagian bawah nih. Brody yang bisa menjadi inceran. Karena secara dari mapnya juga Zev ini sudah bersiap-siap di bawah sana. Cuman kayaknya recall sih. Oke, gak ada gangguan sama sekali untuk Brody. Oke, masih aman. Setup Turtle kayaknya dua-duanya bakal kontes sih. Apalagi Fanny setelah purple. Tapi entah kenapa ya, gue ngerasa objektif Fanny ini lebih ke point kill. Yep. Kalau memang mau ditukar sama kill, fine, gak ada masalah. Ya, dan ini bukan Fanny yang setup Turtle pertama ya. Bukan Ya, beda ya. Ya dan zoning masih cukup oke sih dipegang oleh tim Vitality pasti. Dan mereka mencoba untuk bisa memberikan sebuah tekanan di mana sekarang? Oh, hey, Chef hadir guna untuk bisa mengantarkan damage, tapi Vivian dikejar habisan. Vivian dan juga ada Kator terlihat, tapi semenjak dari situ mereka dalam ancaman yang cukup berarti karena mereka masuk dalam area defense yang dimiliki oleh Vitality. Tapi Pumieko terjebak sendirian dan kini selesai di tempat yang berbeda. Terlalu memaksakan di kontes Turtle pertama. Itu dia Nafilera sendirian santai baik ngancurin ke arah dari Hayabusa tapi langsung ditendang. Masih terhambat dengan ada sebuah dinding. Dan sekarang siap dari rekan-rekan yang dimiliki oleh Onyx. Mereka hadir guna untuk bisa memberikan sebuah bantuan dan Livy. Vivian masih bisa kabur. Power dari Fanny Om di awal Om. Ya benar-benar dipatahkan loh dari Onyx yang berhasil untuk mengusir mundur tadi. Karena mereka tahu ada celah, ada yang terbuka tadi dan Onyx nge-punish semuanya. Mereka dapetin juga untuk objektifnya. Dan ini berarti kalau mereka sudah kalah di turtle yang pertama bagi tim Vitality, mereka harus fokus untuk bisa membuat Brody-nya jadi juga sesegera mungkin. Tapi masalahnya Brody itu kalau semakin late game kan powernya semakin turun Om. Gak se-powerful itulah, bukan hero typical scaling juga kan. Itu harus diwaspadai banget nih. Mungkin late game-nya masih ada YP juga yang bisa yang ngikutin nih temponya. Oke, EP bagian bawah dengan 1 Priva yang masih dia milikin. Nafilera dia tadi terbang terus pokoknya. Kalau nggak terbang ditendang, terbang sama si Zuxin. Tapi ini Hildanya udah ngelepas Len Om. Iya, ini Hildanya pasti untuk join fight terus-terusan sudah ini. Yap, Hilda mencoba masuk dan sekarang waktunya ditendang tidak ternyata. Oke, Nafilera mencium ada sesuatu di dalam rumputan, belok langsung. Ya ini standar yang kita lihat ya, EXP bakal langsung join juga. Mungkin sepatu Rom juga akan langsung dibeli dengan dia. Under menit 5 tadi Om. Iya, let's see aja nih, karena dia sudah ninggalin lane banget ya. Udah langsung join tim fightnya. Dan cepatnya berbeda. Ada satu hal ya, hey terpancing. Aman-aman ya. Karetnya boleh-boleh juga ya? Kabel Mas. Iya. Karet buat nasi goreng. Iya, maaf dah. Iya. Tapi landing jauhnya udah akan dikasih Vival dulu nih. Lumayan under di awalnya tadi kan. Wah dikejar, dicari pokoknya Hayabusa gak bakal ditempel habis ya Vivalnya. Sakit banget. Waduh. Tinggal Katron, oke. Buat Save. Shadow. Mencoba untuk bisa mencari. Gue cek. Yap, akan ke take off tidak ternyata. Bukan hanya take off sih, tapi yang kita lihat adalah orange buff yang bakal diambil Iya, sekarang. Om. Oke, sementara sekarang zaman Force sudah langsung dibuka. Masih ada Purify. Ada beberapa mendadak, ada 4 player ada di daerah tersebut. Bahkan sekarang Livia pun sudah mulai join. Tapi Chell mendapatkan sebuah space guna untuk bisa melawan sebuah platingan. Akankah mereka bisa kembalikan keadaan karena Poe sudah melihat dari kejauhan. Glorious Pathway mau dibentangkankah? Tidak ternyata. Selain Turtle pun di set up. Onyx mereka pegang segala yang mereka inginkan di awal. Pokoknya hari ini pakai Fanny set up pokoknya.
Tapi kalau kasus ini sangat-sangat oke. Kalau sih. yang di sini oke kasusnya. Yep. Dan sekarang terlihat ada satu lagi nightmare yang benar-benar diciptakan oleh Onyx. Hampir saja tadi ya berhasil, tapi sayangnya Vivian tumbang dengan spell yang cooldown. Yap. Dominator Descent yang memang terbuka juga tadi. Tinggal sangat sulit untuk Masih bisa dibuka. Dan lagi-lagi loh Vival. Ya ampun Navilera. Ya ampun silaturahmi terus Vival. lihat tadi. Masih dapat. Aman. Masih kepegang juga, ada retribution tadi. Di landing bawahnya pun udah kasar sekali nih. Ini nggak berhenti-berhenti juga ya. Yang buat di area bawah. Karena Brody sendiri ya secara escape mechanism kita tahu cukup minimalis. Jadi dia harus memang butuh bantuan juga misalnya untuk bisa ngendal damage ke lawannya. Dari itemnya juga sebenarnya masih cukup oke sih. EXP dengan gold dari Team Vitality masih sanggup untuk bertahan. Tapi Chell oke, berdampingan dengan Poe tadi ya. Heptasis dan Kara Malefic Gun berarti. Oke, Fanny-nya langsung ini. Fury, Malefic Roar juga mengincar penetration. Hunter kan? Hunter harusnya sih. Kemana lagi kan? Bisa jadi Hunter. Masa Malefic Gun? Di atas tuh coba lihat. Di atas benar-benar diganggu lagi loh. Tapi sekarang gak ada Glorious Pathway. Bahkan sekarang chefnya udah mulai bergabung. Ada Juxian menjadi incarannya. Tapi berhasil tadi langsung ditarik akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan Kastrol. Dan tidak bisa. Malah untuk sekarang Fanny-nya berhasil langsung diamankan. Tapi pada berbeda. Harit mengamankan satu player pula. Masih belum bisa ya, masih kurang damage-nya. Tapi di sisi lain ada Hayabusa juga yang selalu dikejar oleh Hilda bahkan. Buset deh sakit banget Navilera. Gue memimpi buruk ketempelan ketindihan kalau kayak gini rep-repan jatuhnya ini mah. Berat banget sih, apalagi yang nempel Hilda kan. Yap. Yang punya power tanpa item bahkan om. Dan ya jangan lupa tadi dia sudah ninggalin lane-nya dari menit ketiga ya tadi. Join team fight war. Terus inilah yang di-initiate oleh Onyx. Mereka ingin ada team fight di mana dari tim Vitality belum menyelesaikan item demi item. Hey, Glorious Pathway dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer turret mid. Berhasil dirubuhkan terbuka defensif dari Vitality. Turtle terakhir berarti ya. Akankah ada perfect turtle karena ngeliat pergerakan dari save juga. Dia harus menukar buff-nya spawn seenggaknya. Di atas berhasil dirubuhkan pula. Keuntungan lagi untuk Onyx. Ya, dicicil ya dengan data respawn juga. Belum ada yang bisa mendekat. CCTV kecil tuh yang muncul tadi. Tapi goldnya bisa. Ya, masih kalau goldnya hampir sama. Oke, zaman force langsung dikeluarkan begitu Genie. Oh, langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang Vivalnya mau pergi ke arah mana, tapi Shadow Kill berhasil mendapatkan ke arah Chef. Bahkan Vivalnya pun selamat. Ada Poe yang melihat dari kejauhan tapi tidak bisa memaksa. Ya, tanpa power buat retribution juga. Tapi gold yang tidak jauh ya. Hanya tertinggal objektif sebenarnya untuk Onyx di mana turret bagian top masih ada bagi Onyx juga. Turtle-nya masih ada, belum bisa di setup dan Cini. Oh sorry, Vival ini punya War X tadi. Dan Yippee. Free turret bagian bawah. Kalau manggil Yippee kayak gitu. Yippee. Yippee. Tapi Harit ya. Ini bom waktu loh Harit ini. Ya, cepet sih dia jadinya. Oh, Lightning Truncheon bahkan Zas. Wah ini semuanya damage ini om. Full damage Udah ya. langsung damage aja nggak pakai lama. Wait. Oke, Katro terlihat. Dan Cini kembali menjadi korban. Tidak ada bala bantuan tadi. Wow. Di depan umum loh Cini diambil. Di depan umum. Langsung dipanis. Tadi Navilera bener-bener nge-buying time yang cukup buat Onyx. Dia bisa ngedeny, dia bisa open vision juga. Dan bahkan Madara sudah keluar ya dari Lord pertama. Dan dibuka lagi sama Force akan dipercepat oleh pemain-pemain Onyx. Mereka seperti akan mendapatkan Lord ini tanpa hambatan. Ya, dan mereka harus benar-benar komit. Hey, ini ada lomba sprint ini. Ya Navilera mau dimakan ya. Iya, lomba sprint berapa ratus meter tadi? 100 aja. 100 meter tadi kayak. Yang menang Navilera ya. Iya, Navilera ngacir banget. Free Lord dan sekarang keuntungan naik dari 1000 ke 2000 gold. Angka yang udah semakin terlihat juga. Cuma ya balik lagi satu buat tim fight ini bisa dibalikin kalau angkanya baru segini. Iya, 2000, 3000 saya belum masalah sih. 5000 lah, 5000, 6000 baru masalah juga. Dan sekarang satu item lagi nih harusnya untuk si Yippee ya. Kalau dia dapat satu itemnya ini akan cukup mengenakan karena dia sudah punya Feather, dia sudah punya Starlim Sight. Holy Crystal akan sangat-sangat bagus sekali untuk Yippee. Masih udah didorong. Oke. Nggak nyampe. Langsung Sabar. Kabur. Itu bisa lepas kok. Shadow Kill tuh bisa lepas sama Steel Cable. Yep. Yang penting kabelnya pas aja gitu kan untuk range yang jauh dan speed yang maksimal. Yep. Nah ini dia untuk midnya. Chal juga sudah mulai join ya. Kayak lumayan sulit memang untuk berhadapan dengan line up yang dipakai oleh Onyx. Mereka punya Dominator Descent, mereka bisa main split push juga dengan Fanny. Jadi banyak akses ya yang bisa dimainkan dengan Onyx juga. Oke. Sementara sarang Lord ada di bagian bawah, tapi masih cukup sulit untuk bisa menembus Chell masuk ke dalam. Tapi mendadak, zaman Force terlihat satu dan Chell menjadi korban walaupun Chef dan para berbeda. Tapi Fumeko mencoba untuk bisa masuk ke area pertahanan ini dibangun oleh Onyx. Tapi malah membuat dirinya pun menghilang. Di sisi lain ada solo kill tadi karena save.
Bahkan Vival. Waduh, Vival nekat banget. Vival sendirian. Vival masih ada Quad Shadow. Vival still survive. Wah, ini kedua jungle yang sangat-sangat agresif sekali. Bahkan ngelihat dari Livy ngebuang flickernya juga tadi. Walaupun memang selamat, tapi informasi yang diberikan ini bakal bahaya nih untuk teman-teman dari Onyx. Ya minimal waktu ada Lord nanti gak ada flicker juga ya. Dan purple buff untuk Vival. Tapi ada Navilera di sampingnya. Oke. Dipaksa. Masih aman. Oke, masih dapat ya tadi untuk purple buff-nya. Dan ya kita sedikit melihat ada replay tadi ya. Yang memang targeting yang dipakai oleh si Yipi tadi. Berhasil untuk menembakkan Chell ternyata. Ditabrak sampai dalam turret. Itu dia. Oke, orange buff masih di tangan. Hati-hati loh, ini yang tadi gue bilang kan bisa dibalikin dengan satu buat team fight. Apalagi nggak ada best turret yang hilang vitality. Mereka harus bisa keluar dari tempo yang dibawakan Onyx. Tapi untuk Onyx, seenggaknya mereka bisa jaga zonanya sih. Jangan kasih farming bebas. Ya, tapi seharusnya mereka bisa keluar sih untuk tim Vitality ya. Karena goldnya mulai hampir berimbang sih. Kalau kita lihat selisih 1000-an loh sekarang tadi dari hampir 3000 ya. Untuk difference dari goldnya. Karena ya Cini lama-lamanya cukup powerful. Apalagi kalau dia sudah punya level 12 ya. Jadi ultimate-nya di Crimson Beacon di level 3. Lebih sakit juga pastinya. Dan yang keunggulan dari goldnya cuma dipegang dari mid laner nih. Berarti hanya untuk Livy. Lightning Rancon Glowing One. Jadi andalan ternyata. Oke, untuk Farlane masih ya. Akan terlihat nih dari pertempuran mereka. Sementara satu item lagi dari Chell ya, baru menuju tadi ya ke Queen of Nature. Ya lagi nih Lord kembali spawn. Dan kalian lihat bagaimana positioning juga yang kita lihat dari tim Vitality. Mereka masih split. Brody dijaga di bawah. Oke. Dua ada di mid. Tapi di bagian bawah coba lihat antara Brody dan juga Chow. Mereka seperti udah konsil tuh ya. Gerakan cepet banget. Mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan. Bangun. Tapi Lordnya menjadi milik Kodik. Bahkan Fumeko down. Vival mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Vivalnya masih selamat. Tapi coba lihat chefnya pun menjadi korban kembali. Dan Shininya menjadi korban lanjut. Tapi shutdown. Yippee. Menghilang dari area tersebut. Chell yang free hit tadi. Bisa mendapatkan point kill juga. Vival, no shadow ada. Buset deh, masih dikejar aja nih. Masih ketempelan, masih depan ada Navilera bagi belakang. Kemana? Vival, run. Masih ada Navilera lagi. Power of Wildness selesai. Itu dia no shadow kill tadi ya. Sebenarnya opsi terbaik tadi. Chell, bentar. Ini Lordnya sakit juga. Masih lanjut. Ini malah Lordnya juga nggak ngasih apa-apa. Yang ini nggak ngasih belas kasihan sama sekali, ditampol sakit. Tapi Po terlalu dalam. Po, what are you doing Po? Sendirian. Walaupun itu sekarang ada Zaz yang memang sudah mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi terlambat. Ya Lord harus di clear. Gak bisa nih kalau gak dikasih nabrak juga susah banget. Karena ada di bagian luar juga, best turret di bagian bawah kemungkinan bisa dihancurkan. Tapi aggro yang bagus banget ditahan oleh Fumeko. Best turret masih aman. Yap. Masih cukup aman ya. Dan aku kira tadi karena ngelihat ada Glorious Pathway yang ready itu langsung dibuka. Masih di hold ternyata. Waduh. Oke, Navilera ketangkap. Akankah Navilera digebukin karena dari tadi sepertinya pemain Vitality udah gedek pada Navilera. Hilang. Tidak bisa. Hey, Chef 1v1. Vival. Oh, abis gak ada purple buff? Gak ada. Tapi jauh sih. Masih bisa ambil ke purple buff-nya juga. Dan itu ya, pressure dari Onyx yang bisa dihentikan ternyata. Tim Vitality mereka masih cukup sabar juga untuk menunggu. Dan sekarang mereka sudah mulai bisa ngebalikin ya. Secara perlahan pastinya. Lihat bagaimana purple buff sudah mulai diganggu oleh tim Vitality. Masih sulit sih. Aduh. Oke. Sakit banget. Ada sakit banget, Chell. Aduh. Untung gak Sky Pierce itu. Ya kalau Pulung sih first Sky Pierce. First, langsung. Yeah. Terus stucknya gak ada. Ya, itu pengalaman pribadi baru dari dibikin. Item pertama yang gak ada lah stucknya. Jadi dia main sama saya gak akan kasih stuck, gak akan. Apapun yang terjadi. Mending kalah daripada Pulung punya stuck Sky Pierce. Waduh. Oke, ekonomi yang terkejar banget sih sekarang. Tapi dengan keunggulannya masih ya untuk mid laner nih. Berarti masih untuk Livy yang unggul juga. Sedangkan hampir full item nih buat si Vival. Oke, Glorious Pathway. Fumeko, flicker sepertinya. Tapi coba lihat Cini. Disampaikan sudah di pop up. Zaman Force sudah dikeluarkan. Tapi Vivian, bahkan Chef di tempatnya berbeda. Hampir lagi. Itu solo kill lagi tuh kalau memang karena energinya pas udah habis juga. Dan masalah terbesar ada di Chell ini. Satu mata harus ke Chell. Ya, itu sakit banget loh brodinya dia. Meskipun single target tapi semua tanker-tankernya ini berasa banget terkena basic attack dari Chell. Oke, Cable di bagian belakang. Tapi monster kill berhasil didapatkan. Burst damage. Luar biasa, hilang loh Fumeko langsung. Gak bisa ya. Bahkan untuk bergerak sedikit pun susah banget tadi.
Lord ketiga berarti ini akan menjadi zona team fight yang bagus juga untuk mereka berdua. Dan Vitality 45. Mereka masih ingin Vivian. Coba lihat. Dengan satu pergerakan yang tadi masih menahan. Mereka masih cukup aman. Itu Chef lewat dipukul Lord. Satu kotak hilang. Sakit Lordnya ini karena assassin kan. Oke. Oh, Glory sepatu yang terbuang sia-sia. Ini buffnya tukeran. Waduh, Navilera. Oke, Navilera sepertinya tidak akan selamat di dalam rumputan. Tapi ternyata masih bisa menyelamatkan diri. Tapi Pow, Zaman Force dikeluarkan pula, sakit banget Shell. Bahkan Cidi menjadi korban dan Pow-nya pun masih bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak dengan beberapa pemain dimiliki oleh tim Vitality kan untuk sekarang ini total 3 player lejam. Tapi masih ada pergerakan Vival. Satu orang berhasil diamankan dan Fumiko down. Menyisakan Vival sendirian. Sayang sekali tadi Dark Wave-nya nggak kena dari Fumiko dan sekarang mereka tidak mau Lord. Mereka akan coba untuk endgame. Wow, kesempatan sekarang untuk Onyx. Mereka bisa dapetin mid best turret dari tim Vitality. Minimal ada best turret. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan secara langsung. Coba lihat Vival mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi hilanglah sudah. Clear. Dan clear dari web minion kabur. Run Pow, run. Dan tertangkap kali ini dikebukin masalah sudah. Langsung dikeroyok dan eksekusi dari Chell. Satu buah misplay yang cukup fatal. Onyx mereka gagal untuk melakukan endgame dan sekarang tempo berbalik, keadaan mulai berbalik. Yap, dipegang oleh Vitality juga. Best turret mid mereka berhasil dapetin, tapi mereka bayarkan dengan hilangnya Lord juga sekarang. Mungkin ada posisi untuk bisa mereset dari tim Vitality. Navilera kalau mau masuk pun ini harus berhati-hati karena damage sangat besar. Oke, terlambat. Tapi coba lihat Chef masih berusaha untuk bisa mengatakan wave minion di bagian tengah. Manjangin lane di atas. Lagi ya defense dulu, nunggu Lordnya keluar sekarang. Ya secara kerugian masih ada untuk tim Vitality, tapi kalau kita lihat nanti tim fight-nya, mereka sudah sangat ready sekali sekarang. Tinggal bagaimana menjaga positioning dari Chell itu sendiri, karena tadi Chell-nya kan kena backstep sebenarnya. Ya. Fanny-nya muncul lewat belakang. Itu benar-benar gak di-expect semua mungkin Om. Karena purple buff mereka tukeran. Yang dari Vival yang ngambil purple-nya Onyx, Onyx yang ngambil purple-nya Vitality. Iya. Gak ada yang ready sama sekali dan Lord-nya mungkin akan bisa dikawal sekarang untuk Lord ini, dan Vivian menjadi mata sekarang untuk tim Vitality. Mereka akan lebih fokus untuk bermain di lane atas ya, dan juga di mid lane. Sedangkan Fanny, Chef akan memanjangkan lane bagian bawah. Jelas. Chell udah tidaknya secure lah dengan ada WON di dalam tubuhnya. Nah ini dia. Purple buff sudah gak ada ya. Ditunggu Manjangin sekarang. lagi, manjangin lagi. Vival. Masih ada, Ya, masuk masih tuh. bisa kabur tapi Chef. Selamat. Putus di tempat yang berbeda. Hey, ada sebuah pergerakan begitu baik. Chell-nya berusaha untuk bisa kabur. Tapi masih sempat untuk bisa mengeluarkan lagi karena Tonopar Memory dan Fumiko malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Ada 2 player dari Vitality down. Nah, ini bukan Lord Evolve ya. Yep. Jadi kayak belum ada lagi nih defense yang bisa ditambahkan. Sementara ngelihat dari Vitality yang berpisah. Gold memang tipis banget, tapi sekarang mereka kalah kuantitas. 2 player yang harus hilang. Ya walaupun Onyx harus rapiin landingnya dulu. Iya, tapi Masih nih. 1v1. Tapi masih ada energi yang cukup banyak bisa kabur langsung. Tinggal ada shadow kill gak? Oke, kabur lagi. Itu yang Ikut terjadi lagi. akan selalu kayak gitu. Bisa putus ya. Ya. Dia nggak boleh pakai shadow-nya kalau nempel itu nggak boleh dipakai. Shadow-nya ketika nempel itu pakai pas sudah kabur jauh. Baru bisa ngikut nanti dia shadow kill-nya. Tapi reset dulu nih sekarang nih ya. Karena Onyx ternyata berhasil untuk menahan juga dengan melihat bagaimana tim Vitality terpisah. Damager mereka sedang kejar Fanny. Jadi untuk 4 yang lainnya ternyata sanggup untuk menutup pergerakan dari tim Vitality. Yap, apa buff diambil? Ini berat sih. Dikasih ke siapa? Fanny atau Hari? Siapa aja udahlah. Kalau misalkan lagi buff-nya musuh tuh siapa-siapa aja biasanya kan. Iya. Gak bisa kelamaan juga takut di Hylas retry. boleh. Siapa-siapa aja harusnya. Kalau nggak ada musuh ya baru mau ke siapa nih. Iya, Tapi kalau ada musuh ya udah ambil aja gitu kan. ya, tapi lumayan tebel-tebel loh. Hylos susah buat di pick off. Zaz apalagi Dominator Distance-nya dia. Dan ini masih unggul untuk Zaz juga. 2 Winter. Bahkan ada di Onyx sekarang. Untuk bisa menghindari damage dari Chow. Up. Bisa Winter juga dari teman-teman Vitality nih ya. Ya aman dari Fanny seenggaknya. Ya kalau ngomongin dari tim Onyx, Winternya ini damage dari Chell sih Om yang bisa bahaya banget kan. Yep. Tepat memory itu sangat-sangat mudah untuk didodge dengan Winter. Yep. Dan memang ya apalagi single target juga sebenarnya kan kalau untuk basic attack-nya dia ya. Kecuali tahun partnya bisa hit banyak juga.
Still oke lah. Dan game time cukup good sampai dengan late game. Wah, miss Wolf Dragon ya. Waduh. Oke, pertempuran akan terjadi. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Coba lihat. Chef mengantarkan satu wave minion di bagian tengah. Akankah mereka berfokus untuk bisa langsung mendorong ke arah satu wave minion tersebut. Tapi setelah mendapatkan satu player cukup ternyata. Oh, akan ada yang dijepit kah? Akan ada yang dijebak. Save masih aman tadi recall. Just in time. Sekali lagi kalah jumlah dari Onyx. Yap. Dan Vivian hampir saja masuk ke dalam rumputan begitu berbahaya. Sakit banget Navilera. Navilera punya Immortal masih aman. Revitalize belum di pop up, masih punya backupan. Ya, tadi ini sebenarnya kalau mau ya dari Onyxnya mereka bisa mainin split pushnya juga karena mereka masih lengkap untuk base turretnya. Masih loh ini Navilera. Aduh, Shadow Kill. Diambil lagi tapi Shadow Kill udah dikeluarkan. Yap, dan itu menjadi sebuah info. Immortalnya langsung lenyap. Akankah Navilera bisa menyelamatkan diri? Tidak bisa. Tapi setidaknya bisa memberikan waktu yang cukup banyak. Hanya saja di tempat yang berbeda. Lordnya pun masih belum diterusin oleh rekan-rekannya. Dan Vivian bisa menyelamatkan diri saat tweet terakhirnya. Vivian mencoba untuk bisa menggocek. Chef melihat dari kejauhan. Tapi ada waktu yang begitu banyak yang emang dibeli oleh Vivian. Wow, itu dia. Macro play dari tim Vitality dan kesalahan keputusan sepertinya. Hilda yang coba untuk menabrak tadi menjadi awal dari petaka. Immortal pun ready. Vival dia siap tim fight tapi save dia nggak ada posisi, nggak ada yang ngebuka sama sekali. Oke, ini kalau gak ketahuan bisa masuk tiba-tiba. Udah 21 menit dan sekarang Vivalnya hampir saja kehilangan dari Immortal, tapi untuk sekarang masih bisa kabur. Hanya saja alam-alam mentok pula di area tersebut. Dan Lordnya pun belum menjadi milik siapapun, tapi sepertinya Vitality berhasil mengamankan ke arah Lordnya. Dan waktunya untuk pulang cukup. Evolve untuk Vitality masuk di menit ke-21. Mereka bertahan dengan sangat baik dan sekarang mereka siap untuk membalikan keadaan juga. Ingat, semakin late game Fanny, powernya akan semakin turun juga. Yap, dan ingat juga nih ya, Evolve Lord nih yang bisa dikawal dengan 5 pemain yang akan bisa membuat mereka jauh lebih tebal. Untuk Lord bisa langsung cepat ditumbangkan juga dan Chef hanya bisa melakukan split push dulu, manjangin satu lane. Jadi mereka hanya akan defend dengan 2 lane nanti. Oke, boleh-boleh nih. Ini dia, ini tadi yang udah kita sebutkan di awal-awal. Vitality makin ke belakang kan makin menyeramkan nih ya. Yap. Dan ya dari Onyxnya mereka masih gak ada jawaban ternyata untuk bisa tutup gamenya juga dengan cepat. Benar-benar belum bisa ditutup gamenya. Sekarang Vitality lah yang akan mengamankan. Satu base. Tar yang ada di bagian atas kah? Tapi Vival, ada Katron dikeluarkan. Vival mencoba untuk bisa kabur. Tapi sakit hampir saja tadi. Tergocek. Vival mencoba untuk bisa mengejar. Ada satu energi dan ada satu steel cable tadi udah langsung dikeluarkan. Dan Vival masih mengejar lagi ke tempat yang berbeda. Tapi Lordnya ada di bagian atas. 4 melawan 4. Akan seperti apa lagi karena Zaman Force sudah langsung pop di area tersebut. Bahkan untuk sekarang Vietnya udah langsung menghilang pula. Tapi Lordnya masih ada di dalam area pertahanan yang dibikin oleh Onyx. Akankah mereka bisa menjebol langsung ke arah pertahanan yang dibikin oleh Onyx? Karena sekarang Lordnya pun masih berdiri tegak ada di area tersebut. 4 player sebelum nantinya Vival pun hadir. Bahkan sekarang Vivian seperti bisa menendangkan tapi masih ada Purify. Dan pertempurannya pun masih berlanjut. Wah, ini 5 melawan 4 masih dicoba karena Onyx mereka harus defense. Oke, dan Zaman Force sekarang dikeluarkan kembali. Sedangkan satu wave minion akan masuk lewat atas. Bisakah mereka langsung menutup bagaimana serangan yang akan dibangun oleh tim Vitality? Karena untuk sekarang Vivian pun masih berhasil kabur. Tapi Pau-nya udah gak kuat lagi. Menjadi sebuah kesempatan begitu terbuka bebas untuk Vitality bisa menutup langsung ke arah satu game yang pertama ini. Tapi Shell harus mundur dulu dan mereka harus sabar dulu. Wah, ini kesempatan yang mungkin gak bisa didapatkan lagi. Masih ada respawn time yang dibutuhkan untuk Fanny. Dan mereka Vitality memilih untuk mundur karena mereka juga tersisa 4 member saja. Yap. Dan ini belum ada badan juga kan yang bisa masuk sekarang Pau-nya. Ini masih mode respawn dan berarti untuk Lord yang akan keluar lagi-lagi bisa dipegang nanti oleh tim Vitality. Dan kalau kita cek sedikit di sini, bagaimana untuk di area belakang? Ternyata di area belakangnya tadi Chef bisa ditumbangkan dengan solo kill yang terpakai juga oleh Vival. Dan masuk sekarang, lagi masuk juga untuk tim Vitality. Dan mereka ternyata masih sanggup untuk bisa bertahan dari Onyx. Tapi safe, ya ini harus punya purple dulu sih yang pertama. Keuntungan 3 best turret. Sumpah minion ya, di atas menit 22 itu sakit banget. Ya, ini kayak lu tahan katapult, bisa hilang loh kalau assassin. Saya pakai mid lane dan saya kalah sama satu wave minion. Kalau nggak ada lifesteal, hilang Pak pasti Pak. Itu dia, dan clearnya juga lama. Flicker. Waduh. Nampaknya Vivian. Yap, don't try this at home. Anda tertangkap kamera. Vivian. Tadi percobaan yang cukup baik, tapi Clipper akan bekerja kayak ini. Ini tetap bakal dijaga sih Om untuk atasnya. Pasti sih. Tapi Lordnya nih, bicara soal Lord Evolve lagi nih.
Dengan game time seperti ini udah tebel Banget Lordnya. Base Star juga sudah hilang buat Onyx, ya mau gak mau mereka bakal harus defend di luar ya, bukan di area base mereka sendiri sekarang. Oh dari sisi kanan. Ya, Cel. tertangkapkah? Tapi satu Cel. orang, hey Cel! Dan Celnya pun down. Waktunya kau untuk Onyx, mereka bisa membalaskan keadaan di mana dari tadi mereka sudah mulai ditekan. Bahkan Oh, no. Fumiekonya tertinggal sendiri di bagian belakang. Immortalnya pun langsung hilang. Digebukin masa. Langsung ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Tapi Fumieko lenyap seketika. Namun di tempat yang berbeda, coba lihat Hayabusa mulai mendekat. Ada pergerakan dari Chef. Dan masih selamat kali ini malam Vival. Terjebak. Coba lihat Navilera Oh, no, dari Shadow. jauh. Rep-repan, ketempelan siap dilakukan. Wow, ya ini banyak banget dan apalagi lihat bagaimana untuk di area Lordnya sekarang sudah terbuka dan langsung dikerumuni oleh pemain-pemain dari Onyx. Dari tim Vitality mereka hanya bisa membeli waktu kali ini. Oke, mereka ingin sesuatu yang jauh lebih pasti Om. Mereka tetap akan langsung mengamankan karena Lord di mana Cinia sekarang pun diusir jauh banget dan Lord milik Onyx. Tapi respawn time ini lama banget loh. Lihat masih 50 detik lagi Om untuk Hayabusa. Ya ini benar-benar sangat-sangat lama sekali sih, sehingga dengan Lord yang akan spawn 10 detik ke depan. Dari Onyx mereka tinggal mengawal Lord tersebut juga. Dan ini berarti kayak 6 lawan 3 atau 6 lawan 4 nantinya kan. Betul, Cel memang respawn. Tapi kayaknya Cel bukan tipikal bisa defense juga. Yap. Jadi akan tetap bahaya. Ya ini bahkan 3 lane juga bisa dimainkan juga sih oleh Onyx, meskipun ya secara kita tahu kawal Evolve Lord udah menjadi jaminan gitu loh untuk mereka bisa menang, dan terbukti bahwa ini cukup penuh nih pemain-pemain dari Onyx itu sendiri. Ya, coba sekarang ya Lord yang sangat berbahaya. Bahkan Fumieko belum siap, belum spawn. Hanya ada 3 member untuk defense dari Vitality. Oke, 4 in total sekarang yang akan defense di area Lord dari Hilang. dari Vitality. Dan sekarang Cinia pula selejat seketika. Fumieko tidak akan sanggup. Lordnya masuk. Dan game yang pertama harusnya bisa menjadi milik dari Onyx dengan satu Lord yang begitu kokoh. Bahkan Vivian dengan Immortal di dalam tubuhnya hilanglah sudah. Tidak akan sanggup game yang pertama.